Aku telepon ke kardiologinya. Aku bilang, "Gini, dokter gimana?" Dokternya bilang, "Dokter Budiasi, I'm really afraid about this baby. We need to transfer. But I will send you a helicopter. We need to take the baby right away." Udah dikirim chopper. Gaya kan gue kayak MacGyver. MacGyver film jadul, Saskia belum tahu tuh. Gue kayak James Bond. Bener. Nah, di Amerika itu untungnya sesuatu itu nggak ada batasan umur. Kalau di Indonesia kan misalnya PPDS ada ya batasan umurnya berapa. Betul. Kalau kita ngelamar juga, misalnya dicari karyawati, umur maksimal 25, berpenampilan menarik. Di sini nggak ada. Mau menarik, mau enggak, yang penting tuh kamu kan ketawa, bener nggak? Herlambang juga ketawa, Rizky juga ketawa. Serta bener banget. foto, foto kan? Yang berpenampilan menarik pasti ketawa soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali di podcast Dr. Aisy Berbagi. Kali ini episode yang keempat, dan seperti biasa kita akan menampilkan tamu-tamu yang istimewa, teman-teman saya yang hebat-hebat ya. Tetap dengan tagline yang sama, ya, duduk manis, berpikir kritis dan tetap optimis. Kali ini saya ditemani sama mau panggilnya ponakan ya, Saski. Oh benar ponakan Bukan. Ponakan nih karena papanya sama saya udah kayak ini saudara. Iya. Dan Saski ini adalah survivor kanker anak dan kemudian aktif dalam promosi preventif dari kanker anak ya, cancer awareness dari kanker anak. Termasuk dia juga menjadi anggota Cancer Buster Community. Dan apalagi coba aku dari 2018 alhamdulillah kepilih jadi salah satu steering committee untuk survivor kanker anak di Asia. Oh, wow. Mantap. Baik, Sas, sekarang ini tamu istimewa karena ini adalah teman saya pada saat di UI dulu, ya, lalu kemudian entah karena apa dia terdampar di ini negeri Paman Syam ya. Nah, silakan kita sapa ya. Halo, Santi. Apa kabar? Baik. Di sini malam-malam loh, jam 8.30. Makanya aku nggak manggil pagi gitu. Nah, betul. Selamat malam. Oke. Sebentar ya. Nih. Oke, San. Ceritain dong gimana pada saat lo abis lulus dari FKUI, lalu kemudian melanjutkan di Amerika. Di mana sih tepatnya? Nah, berapa menit dulu waktunya nih dapatnya aku? Bisa lama, bisa versi yang dikit, bisa versi lama. Pokoknya lama, versi lama. Gue pengen tahu detail-detailnya tuh gimana. Iya, sip. Jadi pertama kali aku kan waktu itu udah nikah ya, terus suamiku dibilang waktu itu tahun 2000, terus lagi krisis moneter. Jadi semua proyek-proyek pada terbengkalai. Terus akhirnya suamiku mau sekolah lagi, master. Nah, kita ikut, nemenin. Jadi ibu rumah tangga, anakku masih kecil, masih umur 5 bulan. Jadi si Isan masih ada tuh. Si Isan, waduh, kaget kan. Dulu kan di Indonesia kayak princess. Mau makan udah ada, mau nyuci, mau pakai baju udah disetrikain, udah digantung. Udah gitu nggak pernah ngepel aku. Kalau lebaran aja. Nah, waktu ke Amerika bener-bener yang wow, it's so difficult. Difficult karena mesti menyesuaikan. Tetapi semuanya menyenangkan karena kan kita pergi sama orang-orang tercinta. Caelah. Kalau suami sih ditemenin ya. Jangan sampai lepas, caelah. Untuk yang masih baru-baru, kalau punya istri juga jangan dilepas, punya suami jangan dilepas kalau udah sayang, udah. Jadi alhamdulillah kita udah senang di sini gitu. Terus di Amerika baru ketahuan kan, oh ternyata itu hidup di sini simple karena cuman suami, istri sama anak, dari mulai masak, dari mulai nyuci, siap-siap semua sendiri. Nah, so aku pikir lagi kan udah seneng-seneng ikut kuliah. Aku ikut kuliah kecil-kecil aja, ikut kuliah ekonomi, kuliah kesehatan. Tapi kok aku nggak senangnya jadi dokter. Akhirnya aku banting setir terusnya jadi untuk belajar persamaan.
Nah, waktu itu kan aku udah lama jadi dokternya. Persamaan itu persamaan ujian step 1, step 2, sama step 3. Ujian step 1 itu pelajaran di kedokteran dari tingkat 1 sampai tingkat 4. Ya udah lupa semua, mana inget bakteri, like itu misalnya flagellanya itu apa namanya, udah gitu elektronnya apa, atau misalnya di sel tiroid itu tiroidnya I2 atau mana, ya kamu lupa semua. Belajar lagi sendiri. Nah itu susah sekali, namanya kita udah jadi dokter, udah jadi ibu rumah tangga, udah lain lah ya ininya dunianya, belajar lagi untuk sesuatu yang dari mulai tingkat 1. Tetapi semua aku pikir kalau kita ada kemauan, ada usaha, dan insya Allah sama Tuhan juga dikasih ini ya jalan, bisa. Aku belajar step 1 sendiri, lulus, alhamdulillah. Step 2 sendiri, sambil nangis-nangis juga itu, sambil jaga anak. Lah kalau masih mahasiswa kan mau kamar berantakan, mau apa. Sekarang enggak, suami mau pulang mesti masak, anak nangis susu, ntar dia ganti popok ya kan semuanya. Jadi terasa sekali gitu waktu aku masih single belajar untuk, kalau IC kita kan ujian setiap hari Jumat ya dulu kan, setiap hari Jumat ujian kan. Nah Senin Kamis malam tuh pun udah nggak ngapa-ngapain, belajar jadi kamar. Ya sekarang nggak bisa. Jadi akhirnya kerasa sekali bahwa belajar itu dalam waktu yang singkat kita harus benar-benar bisa, strateginya harus bisa. Alhamdulillah step 1 lulus, step 2 lulus, step 3 juga lulus. Jadi ada 3. Step 1 yang preklinik, step 2 klinik. Udah gitu kita ujian pasien. Setelah itu kita ujian untuk semuanya yang step 3 sehingga seorang menjadi United States certified doctor. Udah alhamdulillah. Setelah itu kita mesti apply. Nah di Amerika itu untungnya sesuatu itu nggak ada batasan umur. Kalau di Indonesia kan misalnya PPDS ada ya batasan umurnya berapa. Betul. Kalau kita ngelamar juga, misalnya dicari karyawati, umur maksimal 25, berpenampilan menarik. Di sini nggak ada. Mau menarik, mau enggak, yang penting. Tuh kamu kan ketawa, bener nggak? Herlambang juga ketawa, Rizky juga ketawa. Serta bener banget. Foto kan. Yang berpenampilan menarik pasti ketawa soalnya. Ini langsung, celah, kalau nggak pakai lipstick parah. Bedanya di negara maju dengan dari kita, di sini nggak diskriminasi. Udah gitu, dari maksudnya nggak dibilang bahwa kita usia berapa, penampilan berapa, nggak ada, dan juga boleh nanya data-data pribadi gitu. Jadi beda sekali memang dengan negara maju dah. Nah cuman kalau untuk residensi mereka senangnya orang yang baru lulus baru-baru aja. Kalau aku kan lulusnya udah agak lama, jadi mengerti lah kalau kita udah lulusan lama kan. Kalau engsel pintu mesti dikasih sedikit pelumas kan. Nah walaupun aku nggak bilang kitanya berkarat, cuman maksudnya kalau misalnya kalau kita baru lulus kan fresh graduate gitu ya, lebih cepat, lebih tanggap. Tapi semua karena mungkin semalu udah dikasih jalan, saya diterima. Sebelum itu, sebelum aku ikut residensi, aku ikut magang dulu sama seorang dokter. Dokter ini di negara bagian Nebraska. Kebetulan dokter ini punya anak yang sama sekolah dengan anakku. So, aku bilang, can I follow you? Just for observership namanya, nggak dibayar. Oh iya, aku datang tiap hari selama 7 bulan. Aku datang ke dia, ngelihat bagaimana perbedaan di Amerika dan di sini. Alhamdulillah akhirnya keterima. Nah, yang dilihat pertama kali perbedaannya untuk residensi Jakarta dan Indonesia dan internasional di sini ya. Nomor 1 sebelum residensi. Nah, pada saat lu step 1, step 2, step 3, itu lu belajar sendiri? Ya, belajar sendiri. Pertama kali gini. Jadi suamiku tuh orangnya yang nggak mau. Jadi gini, kalau aku kan bisa, kalau kita misalnya mau ujian, kita bisa ada kursus namanya kursus kaplan ya untuk refresher gitu. Harganya sih ya sekitar $9.000 ujiannya, $7.000 sama $9.000. Nah waktu itu kan kita masih muda, terus aku bilang sama suamiku kan, kita mau belajar yuk. Tapi berarti kan mesti minta bantuan orang tua ya. Halbana nggak mau, dia bilang kita belajarnya sendiri. Ya udah, kalau suamiku bilang gitu, ya aku juga nggak mau memberatkan orang tua, walaupun mungkin kalau minta pasti dikasih. Ya udah, akhirnya aku belajar sendiri gitu. Jadi aku ini paket hemat, nggak pakai $9.000, bisa, alhamdulillah gitu. Terus, nah ini aku mau cerita lagi. Jadi waktu aku datang ke Amerika kan kita dibiayain sama orang tua, dikasih uang alhamdulillah untuk belajar. Nah lama-lama uangnya kan habis kan.
Suami aku tuh nggak mau minta lagi untuk sama papa, tuh nggak mau sama mertua gitu ya, nggak mau minta lagi pak, nggak, dia bilang kalau kita memang dikasih segini ya udah, kalau kita mau sendiri kita cari tambahan uang. Nah, untuk warga negara asing yang datang di sini untuk kerja legal, kita nggak bisa banyak kerja karena visa kita terbatas. Yang kita bisa hanyalah untuk ngantar koran. Jadi saya itu, ini kok ada perusahaan dari Facebook, bagaimana ya? Nggak apa-apa ya. Jadi masa-masa Indonesia itu yang di sini yang mau cari kerja tambahan, kebanyakan pagi-pagi ngambil koran, ngambil jalur, bukan jualan koran, cuma delivery aja. Jadi pagi-pagi kita delivery koran, dikasih jalurnya. Jadi waktu itu kita juga iseng-iseng aja, kan masih muda, masih sehat gitu. Yang pengalamannya adalah kadang-kadang gini, ya Allah, di Indonesia aku udah kayak princess nih, kayak queen, malah kayak ratu. Di sini kadang-kadang suka ini, aduh, salah nggak ya jalan ke Amerika? Cuman alhamdulillah karena memang ini keluarga aku, keluarga inti, dan aku juga senang, jadinya nggak masalah. Jadi dapat tambahan uang sedikit juga udah senang gitu. Jadi kalau dilihat memang semuanya kita, nah, jadi gini, bukan anak-anak ya, teman-teman podcast, dari seseorang yang di Indonesia itu istilahnya kita keluarganya baik, punya dukungan, ke Amerika we are nothing kan. Jadi itu adalah pengalaman yang namanya, aku bilang humbling experience. Kita kebetulan waktu aku nikah, suami aku papanya jadi Menteri Agama waktu itu, Pak Tarmizi Tahir. Sebutnya jadi duta besar. Papaku juga dokter mata. Jadi istilahnya dari segi kedokteran kita pada kenal, punya teman banyak. Ke Amerika we are nothing kan, orang nggak ada yang tahu ya. Gitu. Jadi terasa sekali gitu, kita ya Allah perbedaan sekali. Di Indonesia semua kalau di UI kan, iya dok, apa kabar? Di sini begitu. Wah, itu benar-benar pengalaman yang membuat mungkin aku sekarang jadi seorang yang lebih baik, lebih ramah, lebih bersyukur. Beda deh dengan dulu. Jadi contohnya nih ya, waktu aku kan nganter koran. Di sini kan kalau aku nganter koran berarti kan pagi-pagi kan ngetok-ngetok orang. Mungkin untuk maksudnya ngasih di apartemennya atau di ininya, di kotak posnya. Nah, terus kalau misalnya nanti pas musim end of the year, misalnya di sini kan perayaannya Christmas ya, bukan Lebaran. Nanti kita dikirimin hadiah sama customer. Ada yang ngasih $50, ngasih 10. Waktu itu kita senang banget ya dapat gitu ya. Terus nah ada saat kita pas aku nganter koran itu ada juga orang yang baik, ada juga orang yang rese banget. Nah, aku juga kita nganter koran waktu itu di tempat yang nursing home. Jadi orang-orang kalau dibilang orang jompo ya nggak jompo banget, orang-orang yang kaya ya, punya uang kan untuk bayar di seni. Kalau jompo kan kesiannya kayak panti, ini nggak nursing home. Jadi rumah yang kayak hotel tapi ada perawatnya. Nah, mereka pada baik-baik waktu itu, kalau aku datang suka dikasih uang $1, $2, tapi si manajer nursing home itu galak bener. Rese banget deh. Kalau gue datang tuh dia suka ngeliat gini. Nah, terusnya ada yang bilang gini, dia bilang gini sama aku, you are the best dress you are the best dress newspaper carrier, dia bilang gitu. Gue bilang gini, I'm actually not just regular newspaper carrier. We are still studying in here. Aku bilang gitu. I want to become a doctor. Gitu. Jadi kan beda lah ya. Ya kan maksudnya kalau gue nganter koran juga baju juga keren, Cela. Iya. Gak jelek. Santi ini dari zaman kuliah itu sangat modis. Bisa. Pokoknya keren aja. Nah, nggak bisa dibuang jadinya ya. Terus orang juga selalu bilang, you don't look like a regular. Oh ya nggak apa-apa, memang aku senang udah. Nah itu jadi pagi-pagi aku nganter koran, suami nganter koran, begitu siang-siang dia kuliah, kan dia kuliah S3 ya dokter, aku juga di rumah belajar. Akhirnya ya kita berhasil, setelah itu aku nggak nganter koran lagi. Aku ingat waktu itu, aku bilang sama mereka, saya lagi ujian mau ngambil dokter. Nah setelah aku berhasil, aku jadi residen, aku datang pakai tulisannya Santi Budiasi MD Pediatrik ke tempat yang dulu itu rese. Wah, lihat gua sekarang ini, Cela. Nggak kalah. Jadi dia kan, jadi beda. Jadi maksud aku ini, itu benar-benar terasa sekali yang dulu kita di sini mau kemana-mana pakai supir dan orang pada baik. Di Amerika kan
Iya, jadi memang di mana-mana itu ada orang yang baik, ada orang yang nggak baik. Ada orang yang baik itu maksudnya mungkin mereka ngeliat, oh you are nothing gitu misalnya. Tapi kan kita nggak begitu ya sebagai manusia kan. Mau siapapun pangkatnya, apapun gelarnya, kalau kita sebagai manusia kan harus hormat. Di situ aku ngelihat, oh ternyata ada memang orang yang baik hanya karena karena jabatan. Jadi kadang-kadang aku ngelihat sekarang aku misalnya jalan gitu ya, semua pada hai dokter Budiasi gitu. Aku kan selalu baik gitu sama siapa aja. So aku bilang, wow, it's so different. Dulu waktu belum pakai MD di sini, kadang-kadang orang ngeliatnya gini aja. Sekarang celah gitu. Tapi kan maksudnya nggak boleh gitu kan? Gitu Jadi dalam perjalanan dari perjalanan itu kita belajar. Ternyata memang aku ditempatkan di sini sama Allah mungkin untuk belajar bahwa semua itu bukannya given, semua itu kita harus mendapatkan. Gitu. Jadi sesuatu yang kita dapatkan akan terasa lebih berarti gitu. Nah ini baru yang hidup yang pertama. Yang kedua residensi. Bedanya dengan di Indonesia, kalau kita di sini kita jadi residen. Iksan mau kesini, ini anakku nih. Ayo Iksan. Nggak ya udah di sini kalau ini Om Aisi nggak pernah jadi ya. Jadi kalau di sini di Amerika seorang residen sebelum menjadi dokter orang harus bachelor degree 4 tahun. Udah bachelor degree 4 tahun lagi medical school. Setelah itu 3 tahun lagi residency. Jadi 12 tahun. Jadi seorang menjadi dokter itu udah lebih mature. Kalau aku pikir Aisyah dulu waktu kita jadi tingkat 1 kan masih 18 tahun ya, tingkat 2 19. Di sini nggak bisa. Jadi seorang menjadi dokter itu udah lebih mature, lebih matang ya. Jadi juga mereka lebih matang. Lebih dewasa jadi gitu ya. Ada pro and kontranya juga iya. Nah, bedanya adalah di sini profesi dokter itu untuk residensi mereka itu bukan pendidikan tapi kerja. Jadi kita dapat gaji. Misalnya seorang menjadi residensi pediatrik 3 tahun ya, kita begitu kita lulus medical school langsung dapat license untuk praktek, bukannya untuk praktek sendiri tapi praktek sebagai residensi, bagi residen lah istilahnya. Di sini dibilangnya house officer, PPDS lah. Nah, kalau di sini aku kan bukan residen di Indonesia ya, tapi di sini itu kita digaji dan gajinya lumayan sekali. Tahun pertama itu aku dapat 42.000 setahun. Wow. Besar, banyak sekali, banyak. Langsung langsung, alhamdulillah punya uang juga dari nganter koran. Terusnya dapat dari orang tua, suamiku beasiswa kebetulan. Jadi alhamdulillah juga. Cuma punya uang sendiri kan kayaknya senang banget langsung bisa beli-beli gitu. Bisa ngasih juga kirim ke Indonesia. Kan kalau kita punya uang nggak boleh di ini sendiri ya, nggak boleh di cuma sendiri, harus ngasih, kalau nggak kan nanti Allah juga marah kan. Gitu. Jadi benar kalau kita kaya sendiri ntar kalau meninggal yang nggak tersemut, aku bilang gitu. Seneng kan rumah aku rame ya? Rame banget, seru banget dok. Seru kan, sampai orang gini, lah. Gitu. Jadi waktu tahun pertama aku nggak salah $42.000 ya setahun, banyak lah itu. Tahun kedua 43, tahun ketiga 45.000 deh setahun. Tapi kan dipotong pajak. Jadi kita residensi langsung dapat asuransi, langsung dapat gaji, dan kalau misalnya kita tiap hari dapat uang makan istilahnya. Jadi kita dapat kartu di sini, sehari kalau nggak salah dapat uang $5 deh buat makan. $5 itu bisa beli burger, bisa beli french fries, dan bisa dapat minuman gratis bisa beli kayak Starbucks gitu. Jadi seorang residen itu terjadi. Bedanya alhamdulillah di sini tuh jadi nggak harus tergantung sama orang tua karena dapat gaji gitu. Walaupun gajinya dibanding gaji seorang dokter ya masih lebih dikit. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga lulus. Nah, kalau di Amerika seorang dokter yang primary dokter kayak misalnya family medicine atau pediatrik atau internal medicine itu dicari sekali. Jadi waktu sebelum aku lulus, aku tuh udah interview kerja gitu. Beda. Nah, karena aku adalah orang Indonesia, jadi harus cari tempat kerja yang mau sponsorin visa. Kalau enggak, ya nggak bisa kan. Nah, bedanya ini lagi, ada 2, kan visa itu agak sedikit pening ya, pusing. Aku visanya kalau nggak salah dulu H1. Dari H1B. Jadi dari H1B disponsorin sama
tempat kerja, nanti bisa jadi green card. Kalau waktu visanya kita waktu residensi J1 itu harus pulang dulu ke Indonesia 3 tahun. Gitu. Karena dia nggak bisa, kecuali ada orang, ada daerah yang mau mensponsorin waiver-nya. Let's say misalnya aku J1, udah itu ada daerah perkampungan Indian atau perkampungan yang istilahnya underserved yang mau sponsorin, bisa mereka minta ke government untuk disponsorin karena mungkin nggak ada dokter di situ. Nah, dari H1 aku ke H1B, dari H1 ke H1B itu aku harus interview di tempat-tempat yang bilang we are sponsoring visa. Nah, daerahnya adalah daerah-daerah yang terpencil. Jadi tempat aku kos ini daerah kampung tapi modern, ada semuanya. Jalan juga hotspot, ada semua internet. Kampungnya nggak kampung tapi modern gitu. Nah, jadi waktu aku interview itu di daerah terpencil. Untuk ukuran Amerika, tapi ya maju istilahnya gitu. Nah, dari semua yang aku interview, kebetulan semuanya senang, tapi aku pilih yang lebih bagus daerahnya yang cocok dengan aku kan. Kebetulan aku punya Islam ya, kepengen yang ada daerah supaya Islam bisa sholat, bisa ada masjidnya, kan nggak semua tempat ada masjid gitu. Dan di mana yang suamiku bisa juga dapat kerjaan. Waktu aku di Amerika kan cuma bertiga nih, aku, suamiku, Ihsan. Suami aku lulus PhD, dapat kerjaan di Abu Dhabi. Aku cuma berdua sama Ihsan. Waduh, itu susah sekali. Kalau aku jaga malam, Ihsan tinggal sama teman aku yang kebetulan juga babysit Ihsan. Ya, itu benar-benar yang kadang-kadang suka lah ya misalnya. Jadi ada kebahagiaan, ada kesedihan, tapi semua dijalani. Ada yang waktu rotasi malam, kerjanya itu dari jam 4 sore sampai jam 7 pagi, setiap hari. Jadi Ihsan tidurnya sama temanku itu, gitu. Karena memang nggak ada lagi kan. Jadi kalau aku pulang, aku ketemu dia, aku berangkat kerja, itu sedih banget. Cuman ya memang cita-cita ya alhamdulillah bisa kerja. Kalau di Indonesia kan ada mama, ada papa, ada nenek kakek, ayang, ada semuanya. Sini kan nggak ada gitu. Jadi dari segi kemampuan kita jadi lebih mandiri karena lain gitu. Pernah nih ya, aku belum sempat nyuci baju kan di sini pakai mesin cuci semua. Daripada gue nyuci, mending gue beli yang baru. Udah sebulan nggak nyuci. Aduh, beli aja lagi daripada pusing. Gitu. Kan kalau nyuci kan mesti bawa baju ke mesin. Ini pengering. Aduh, repot. Setiap kali beli gini, Halbana tolong pesenin gue dong, kenapa? Udah nggak ada baju. Nah, udah. Setelah lulus jadi dokter, ya udah itu benar-benar drastis dari segi ekonomi kan. Dokter dan termasuk paling besar di Amerika, dan dari segi respect people kepada seorang dokter itu bagus. Jadi alhamdulillah lah, dari dulu yang kita orang ngelihatnya siapa, sekarang ya ternyata di Amerika tuh gitu berubah. juga ya San ya. Kan kita menganggap bahwa di Amerika juga begitu juga ya, bahwa kultur orang tuh tergantung orangnya juga masing-masing. Benar. Jadi memang terasa sekali ya waktu dulu ya, aku ingat ya, kan aku nganter orang sama Ihsan kan, kadang-kadang aku dapat jalur yang pagi gitu ya. Terus kalau aku jalan sama Ihsan, ini ibu-ibu, nenek-nenek ini yang udah tua umurnya suka ngasih Ihsan uang $1. Ya senang banget gitu. Dan dia juga bilang dulu, mah dulu waktu kita masih susah, kalau ngomong gitu, inget nggak itu aku suka dikasih permen? Iya Ihsan gitu. Atau misalnya dia sih ngomongnya bukan gitu, mah inget nggak dulu waktu kita masih miskin? Ihsan nggak boleh ngomong gitu, kita nggak pernah miskin. Kita selalu punya uang walaupun bukan foya-foya, tapi kita nggak pernah miskin. Di sini kan istilahnya enggak gitu. Oh iya gitu. Gitu. Dia juga belajar, jadi dia merasa dulu waktu kita masih sederhana, masih simpel, bisa dibeli, tapi mungkin nggak yang mahal-mahal gitu. Kalau cari baju yang diskon atau cari yang cari lagi clearance. Kalau sekarang kan alhamdulillah nggak harus tunggu sampai clearance gitu. Ayo ada pertanyaan. Waduh, seru banget. Sas, silakan Sas, kalau mau nanya Sas. Aku tuh penasaran apa ya? Aku kan dulu kan di Darmais di Bangsal Anak juga tuh kan, gitu ya. Aku pengen tahu maksudnya sistem approaching sama pasien di sana tuh kayak gimana sih bedanya sama di Indonesia gitu. Aku juga pengen tahu gitu. Karena kan
pasti beda banget ya dari pendekatan, karena kultur sendiri aja udah beda kita, ya kan, gitu kan. Jadi Dok? Jadi pertama kali di sini nggak ada, untuk rumah sakit nggak ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 atau kelas VVIP, semua sama. Jadi kalau masuk rumah sakit itu semua sama. Jadi nggak ada perbedaan seseorang yang punya uang dan nggak punya uang. Cuma ada satu jenis ruangan. Mau istilahnya pejabat, mau apa enggak. Kecuali kalau memang mungkin pejabat negara ya, mereka punya tempat lain. Jadi nggak ada sama kelasnya. Udah gitu, perbedaannya adalah kalau seorang punya asuransi, dokternya siapa? Karena asuransi kan mempunyai keterikatan, oh kamu mesti rumah sakit ini atau rumah sakit ini. Nah, kedua, kalau misalnya pasien datang, ya kita kan biasa tanya anamnesisnya, labnya. Tapi biasanya kalau di setiap Children's Hospital itu ada Child Life Specialist. Jadi misalnya anak kecil mau di IV lah ya, mau dipasang infus, dikasih lidocaine dulu, udah gitu ada orang yang nemenin, yang supaya dia nggak takut gitu. Jadi ada timnya supaya si anak merasa lebih nyaman. Dan juga kadang-kadang bukan kadang-kadang, pasti di setiap Children's Hospital itu ada ruangan buat mereka bermain, buat ngasih boneka atau video atau makanan yang dia mau gitu. Nah terus untuk pasien-pasien yang mungkin terminal, ada program namanya Make-A-Wish Foundation. Mungkin di Indonesia juga ada kali ya. Make-A-Wish Foundation itu dapat uang dari sumbangan orang. Jadi misalnya kayak kemarin saya ada pasien saya yang cerebral palsy, dia quadriplegic, dia nggak bisa, dia bedridden aja karena dia lahirnya 27 minggu sehingga keterbatasan fisik. Begitu di refer ke Make-A-Wish Foundation, dia maunya apa? Oh, saya mau ke Disney. Dibayarin semua keluarganya naik pesawat ke Disney karena itu permintaannya dia gitu. Jadi bisa seluruh keluarganya naik pesawat ketemu siapa yang dia mau gitu. Jadi ada program-program khusus. Dan karena banyak juga orang yang donate untuk misalnya seseorang meninggal, dia nggak punya keturunan atau nggak punya perintah, oh saya uangnya mau saya donasikan ke Children's Hospital, nanti dipakai uangnya buat keperluan-keperluan yang ada gitu. Cuman kan memang semuanya kalau kita lihat kan negara kita memang negara berkembang, jadi mungkin ada keterbatasan. Tapi dilihat dari yang waktu dulu, mungkin bedanya nggak terlalu jauh, cuman dari segi fasilitas aja aku rasa ya. Iya sih. Pada saat ujian itu kan ada ujian praktek tuh, praktek pasien ya. Pada saat di step 2 apa step 3? Nah, itu gimana? Step 2 yang clinical skill ya. Nah, gimana itu? Lu ngelatih kan itu beda, pasiennya pasien orang sono ya kan? Beda sama. Iya, nah bedanya gini. Jadi memang ada sesuatu yang tabu di Indonesia, di sini enggak. Kayak contohnya dari segi, contohnya ya, bukannya aku bilang, misal di sini aku kalau nanya gitu, kita nggak boleh nanya agama, nggak ditanya. Begitu kalau kita nanya, misal aku dokter anak kan, begitu dia anaknya udah umur menuju puberti, aku langsung tanya, misalnya kamu orientasinya apa, misalnya perempuan, laki-laki, atau do you have any orientation, do you like boys, girls, or both, or do you identify yourself as misalnya laki-laki, perempuan, atau dua-duanya, itu udah terbuka. Dan itu misalnya aku nanya, mereka kan udah umur-umur, ini dari segi social life, aku nanya, misalnya kamu ini enggak alkohol, smoking, drug, vaping, weed gitu. Dan aku nanya juga, are you sexually active atau enggak, berapa partnernya, perlu berkontrol atau enggak gitu. Jadi memang beda sekali gitu. Dan itu lo pelajari pada saat lo ini ya magang sama dokter di sana ya? Jadi bukan waktu magang, waktu aku lagi residensi. Jadi ada residensi namanya adolescent specialist. Jadi ada residensi namanya adolescent residency. Jadi di mana kita datang ke STD klinik kan di sini karena berbeda dengan di Indonesia kan. Jadi dari segi STD juga memang ada kliniknya di tiap-tiap county. Kita ke sana, kita periksa orangnya, laki-laki perempuan gitu. Udah gitu kita periksa juga, kita juga ke penjara ngelihat orang-orang. Jadi kita dikasih penjelasan untuk bagaimana saat nanti sebagai dokter untuk pediatrik sosial. Contohnya misalnya di sini hepatitis B kan termasuk yang diperhatikan. Jadi kalau seorang ibu waktu hamil diperiksa hepatitisnya. Kalau dia positif langsung di alert ke departemen kesehatan. Ditelepon nanti dokternya, Dr. Budiasi, your patient ini was positif. Ditanya nanti, jadi dimonitor umur 9 bulan sampai 12 bulan diperiksa nggak sama kita titernya. Nanti kalau iya dikirim ke mereka, kalau enggak
kirim surat lagi, suatu surveillance-nya bagus sekali di sini. Kalau misalnya orang yang penyakit TB apalagi, jadi penyakit menular, mereka kan nggak mau, jadi benar-benar ketahuan. Jadi misalnya ada pasien yang ada beberapa penyakit yang kalau labnya positif langsung dikasih ke departemen kesehatan. Contohnya adalah kalau aku, jadi kalau kita bagi-bagi ya, infectious disease, mungkin penyakit-penyakit yang kayak salmonella itu takut sekali di sini. Di kita salmonella tipes, banyak bener ya. Iya. Di sini tipes. Cuek banget kita. Kalau ada, gitu ya, di recall semua plastik, semua bag yang ada misalnya bayam, sayur bayam ternyata terkontaminasi, ditarik semua dari peredaran. Atau dibilang ini, daging cincang nomor segini ternyata ada kontaminasi, ditarik semua. Itu diumumin di TV. Gue bilang, wah kita mah biasa, tipes, apa namanya, Widal kan ya, tesnya Widal. Bahkan suka itu ya, kan? Bahkan suka berobat sendiri ya pasien-pasiennya. Iya gitu. Yang beda begitu dari infeksi. Nah, cuman kan di sini memang waktu aku masih jadi itu infeksi ya contohnya. Terus kalau misalnya seseorang infeksi STD-nya positif chlamydia atau gonorea, dikirim juga ke departemen kesehatan. Nanti ditelepon mereka, kamu kontaknya siapa aja, ini harus dikasih tahu, dimonitor. Jadi kalau enggak kan enggak termonitor gitu. Iya, beda. Tracingnya bagus banget ya dok ya. Iya, memang karena kan memang tracking sistemnya bagus, ya betul. Nah kalau sekarang mengenai COVID, kalau sekarang kan COVID jadi beda ya. Memang benar-benar langsung ada app-nya. Jadi kalau misalnya ada, sama lah dengan Indonesia juga, ada trackingnya, iya. Nah, terus kalau di sini juga untuk mental illness, kita harus nanya IC. Jadi 11 tahun ke atas, setiap anak yang datang itu kita kasih questionnaire, ditanya apakah misalnya, apakah kamu merasa rendah, apakah kamu merasa sedih, apakah kamu merasa kamu failure, ataukah kamu have you ever felt that you better off dead misalnya, have you ever felt that you're failure, tanya. Nanti aku lihat skornya, langsung aku tanya misalnya, can I talk to you alone? Aku langsung kenapa? Itu cerita, iya dokter gini-gini. Nah, aku nanya lagi, kamu mau konseling atau mau obat? Bedanya adalah di sini untuk mental illness atau mental health memang banyak sekali ya. Jadi aku banyak sekali ngasih obat antidepresi, anti-anxiety, ADHD, lebih banyak banget dengan di Indonesia. Karena itu bukan yang tabu. Jadi kalau anak beda, bukan tabu. Karena memang terbuka. Contohnya nih ya, kalau gue masuk nih ya, ini anakku nggak diem, nggak duduk tenang, naik ke atas. Aku dipegang-pegang, aduh, dipegang-pegang ke bajunya, ditarik-tarik. Terus aku nanya sama ibunya, ini anaknya selalu begini? Iya. How does he do at school? Oh, di sekolah nggak bisa diem, gurunya juga udah curiga, kemungkinan dia ada hyperactivity. Udah, aku kasih questionnaire. Aku bilang, kalau dari segi hyperactivity begini kan anaknya nggak bisa belajar dan juga mengganggu proses pembelajaran dia, proses pembelajaran temennya, dan dia nanti dicap anak bandel. Walaupun bukan dia yang bandel, ininya nih, kan stimulasi. Aku bilang, bagaimana ibu mau dilihat dulu, mau di counseling atau mau obat? Untuk anak-anak tertentu aku bilang, ma'am, I think medication will be the best gitu. Udah gitu. Jadi terbuka, karena kalau enggak ya bagaimana IC? Anaknya kemana nih? Dari duduk, loncat ke tempat meja, loncat lagi, gue pusing ya. Ini begini. Ini benar-benar loncat. Gue sampai, loncat dari meja ke meja. Aku langsung, oh my God. Aku ditarik-tarik. Ini gue dipegang-pegang lah. Berarti kan dia bukan yang cuma ADHD, dia nggak ada boundary. Gue bilang misalnya contohnya, ma'am, usually a child who is 4 or 5 years, they know that we are private gitu. Kamu harus duduk. Kalau dia nggak ada boundary, it them to have to sit on their table atau misalnya belajar, kita nggak bisa. Gitu. Atau misalnya gara-gara COVID ya, banyak sekali anak yang datang terus nangis, dia sedih. Nanti aku bilang, kamu mau dikasih obat sedih, jarang sayangnya. Atau mungkin yang lebih memperhatikan di sini di tempat yang aku praktek banyak sekali, bukan banyak ya, maksudnya
orang yang depresi yang enggak terdiagnosis atau yang nggak mau bilang, mereka jadi ada idea of hurting themselves, cut atau suicide. Sedih, iya. Nah, jadi sedih kan. Menarik nih San, yang mengenai mental health condition. Konten mengenai masalah lebih keren lagi, kita gue cerita macam-macam deh. Karena itu menarik banget, bisa bikin novel gue, bener. Nah, buat orang-orang Indonesia yang pengen misalnya meneruskan sekolah nih ya ke luar negeri, tapi dia punya mental health condition. Nah itu kan kadang-kadang di kuesionernya kan ditanya tuh sama misalnya sama ininya. Itu kita karena betul kata Santi kan kita masih tabu nih. Itu kita jujur katakan atau bagaimana? Jadi gini. Waktu kita mau dapat license di negara bagian, ditanya, do you, misalnya seseorang bilang, oh iya untuk apa? Nanti dia bilang depresi atau nggak apa-apa, asal kita bilang aja nggak masalah. Nggak masalah ya. Banyak kok teman-teman aku, bukan banyak temanku waktu itu residency, kamu kok gerak-gerak mulu sih? Oh, I forget to take my ADHD medication. Pantesan nih kamu. Udah mau jadi dokter, gerak-gerak mulu. Dia lupa ambil menit. Gak apa-apa, biasa aja ya itu ya. Nah itu ya kadang-kadang beda tuh memang mungkin di pasien aku. Kenapa? Ya beda sama di Indonesia. Beda banget sih. Di tempat aku 30% di tempat praktek aku ya, mungkin di tempat lain juga beda. 30% itu pasien aku yang mental illness, behavior illness atau mental condition ADHD, hyperactivity atau anger atau misalnya bipolar. Iya, kalau bipolar kita kan dia agak lebih spesialistik, aku kirim ke spesialis, ke psikiater. Tapi kalau ADHD biasa sih aku tangani sendiri. Dan yang menarik sekali di sini ada juga anak-anak yang diagnosisnya tuh anger, marah dia. Wah, kalau ngeliat, why? Oh, dokter sih, he's so angry, misalnya. Nanti dia berubah, dia jadi marah. Udah, gue kasih guanfacin. Begitu gimana? Enggak, saya udah tenang, nggak marah lagi. Benar, itu benar. Jadi contohnya ada pasien nih ya. Jadi dia itu ketemu waktu aku datang, dia tuh ngumpet gitu ya. Kenapa? Gitu. Jadi kan di sini banyak sekali keluarga campur, bapak ibu menikah atau nggak menikah, bercerai atau berpisah. Ini punya anak lagi, ini punya anak lagi. Atau mungkin seorang ibu punya anak ayah yang berbeda, kan banyak sekali. Jadi kan kompleks masalahnya, gitu. Nah terus jadi kan kalau misalnya ini anak bapak ibunya udah nggak bersama-sama, sama court harus dibilang 50%. Jadi Sabtu Minggu ke bapaknya, Senin sampai Jumat sama ibunya. Nah si anak ini setiap mau pergi ke bapaknya tuh langsung marah, sebel gini-gini. Aku kenapa? Oh gini deh, mungkin dia panik, kira kok anak kecil harus pindah-pindah kan kasihan, dah saya kasih obat sedikit aja, udah. Bulan depannya datang lagi, dia langsung peluk, anak kecil bilang, thank you, why? You make me feel so good. Aku pengen nangis deh. Dia bilang, you make me feel so good, I'm so happy you are my doctor, I love you. Udah, itu ibunya berterima kasih. Aku juga terasa itu waktu anak itu datang itu marah kayak yang ternyata dia mungkin nggak mau ke bapaknya karena kan ya anak masih kecil lah. Setelah itu dia nggak apa-apa lagi. So, aku nanya, kamu kalau mau ke papa bagaimana? Oh, I'm happy, I have fun with my dad, I'm not angry anymore. Oke. Sebelumnya dia udah mulai bertingkah berulah, udah mulai bener-bener yang mungkin dia nervous kan gitu. Udah itu terasa. Ya Allah, alhamdulillah gitu. Kita benar-benar yang terasa sekali, ya ampun, benar-benar. Atau misalnya anak ini ya, contohnya kemarin itu anak itu yang kadang-kadang dia bilang ini, Dokter Budiasi, kenapa? Saya suka ngelihat sesuatu, oke? Misalnya apa? Misalnya saya lagi tidur, ada orang di samping saya. Hah? Kalau di Indonesia kan langsung dipanggil baca-bacai, dipanggil dukun gitu ya. Gue langsung ini. Waduh, ini bisa jadi apa istilahnya kalau paranormal apa namanya sixth sense. Aku kan bilang kan, oh jangan-jangan halusinasi gitu kan. Terus kenapa? Oh saya suka nonton film horor. Nah emaknya salah, ini anak 6 tahun dia boleh nonton horor. Ya terang aja dia nggak beda. Terakhir dia juga suka marah. Jadi kalau marah itu bener-bener. Jadi dia benar-benar yang mukul atau benar-benar yang violent.
Aku kasih obat pertama nggak bisa, kedua nggak, ketiga aku kasih obat clonidine. Terus gimana? Aduh, Bu Diasi, thank you. Kenapa? Anak saya berubah. Dia sekarang suka ngebantu, dia nggak marah lagi, dia main sama temannya. Aku nanya, how do you like? I feel so good, thank you, I love this medicine. Gitu anaknya. Udah, aduh. Jadi memang untuk mental illness kita terasa sekali begitu kita ngelihat pasien sekali perbedaan. Jadi kita juga senang gitu ngelihatnya, bisa ngebantu anak ini, ngebantu keluarganya, ngebantu teman-temannya kan gitu. Kalau aku bisa-bisanya aku taper. Jadi dia bilang, Bu, ini udah berapa bulan ya, mungkin nggak kita bisa taper kalau kita bisa win kan. Ada beberapa yang aku dosisnya aku turunin, ternyata simptomnya balik lagi, ya udah berarti enggak. Atau mungkin beberapa tertentu yang di sini kan banyak juga ibu-ibu hamil yang waktu hamil unfortunately ibunya minum obat atau drug atau on the street, jadi anaknya diambil sama pemerintah kan, atau di give out, adopted out. Nah, untuk anak-anak yang waktu ibunya hamil in utero drug exposure kan kebanyakan jadi lebih prone kepada mental illness. Jadi kesian kalau gitu, karena anaknya lahir, ya bagaimana? Akhirnya sudah besar, mungkin kalau kita lihat dia ada ADHD atau ada anxiety atau sesuatu yang lain, ya kita, kalau itu kebanyakan aku langsung kirim ke psikiatri aja, karena mungkin lebih kompleks gitu. Nah, ini sekarang kita lihat nih, Santi sebagai pediatrician nih, sebetulnya di kerja di Amerika dan kemudian di Wisconsin itu sebagai pediatrician, apa yang bisa ditangani, apa yang mesti dirujuk di sana? Gini, karena aku kan daerah kecil. Daerah kecil itu maksudnya dengan pusat children hospital terdekat itu sekitar 1,5 jam naik mobil, atau 2 jam, 1 jam. Untuk pasien kasus tertentu aku bisa tanganin. Ada yang center kecil, misalnya let's say anak kecil lahir, udah gitu ibunya ada in utero drug exposure, kita tanganin sendiri, maternal neonatal abstinence syndrome. Tapi bisa begitu, napasnya nggak bisa, kita curiga fistula misalnya, langsung dikirim gitu. Dan di sini senangnya proses rujukannya gampang, jadi nggak perlu nanya asuransi dulu, nggak perlu nanya gimana. Contohnya aku ada bayi lahir ya, itu lagi salju, lahir kok oksigennya nggak bagus, terus bayinya agak biru, ada murmur kan, aku langsung eko. Aduh, takutnya ini ada PDA yang mau closing kan bahaya. Patent ductus arteriosus. Udah, aku telepon ke kardiologinya. Aku bilang, "Gini, dokter gimana?" Dokter bilang, "Dokter Bu Diasi, I'm really afraid about this baby. We need to transfer. But I will send you a helicopter. We need to take the baby right away." Udah dikirim chopper. Gaya kan, gue kayak MacGyver. MacGyver film jadul, Saskia belum tahu tuh. Gue kayak James Bond. Bener. Langsung datang, kita tunggu, datang langsung dikirim, datang sama timnya semua, sama itu nggak nanya asuransinya, nggak nanya apa, langsung perlu dikirim. Jadi kita ada conference call, kita telepon ke Children's Hospital, jadi ada nomornya 1-800, halo, I'm Dr. Bu Diasi, I need to talk to the specialist. Dia nanya kasusnya apa, oke, I'm gonna get the critical team. Udah langsung ada ICU dokternya, dokter untuk kardiologinya, sama dokter floornya, dikirim sama timnya. Jadi kita conference call langsung. Oke, misalnya pasiennya gini, sekarang kamu intubate dulu aja, di intubasi, sediakan prostaglandin misalnya, pasang IV. Nanti kita datang semua pakai inkubatornya, ada flight nurse-nya, ada respiratory therapist, kadang-kadang dia kirim residennya juga, atau kadang-kadang dokter datang juga. Udah datang langsung bawa. Gitu. Atau pernah aku datang ya, jadi waktu itu ini bayi ibunya lahir, jadi gini, aku di pager, ibu ini mau melahirkan tapi detak jantungnya nggak bagus, deselerasi, langsung C-section. Jadi di ruangan itu kan ada ibunya, C-section sama biasa lah C-section, misalnya kita kan di tempat resusitasi, nangis IC, belum aja udah diam, yang namanya Apgarnya 0. Waduh kan langsung datang, kita resusitasi kan, langsung intubate, semuanya dimasukin. Akhirnya detak jantungnya kita langsung dibilangkan code blue. Datang, kalau dibilang code blue, datang semua farmasi, respiratory therapy, dokter jaga datang. Terusnya kita bisa dapat lagi detak jantungnya. So, aku mesti masukin yang itu loh, umbilical artery atau UV line, ya udah dimasukin.
Aku telepon dokternya langsung, saya harus transfer this baby ASAP. Kenapa? Karena dia nggak mungkin bisa di sini. Aku langsung bilang, we cannot wait, can you send a helicopter? Itu padahal kalau naik mobil cuma setengah jam, tapi kalau lagi macet atau lagi itu nggak bisa. Oke, I'll send you chopper. Udah kirim langsung, 5 menit sampai kirim langsung. Ternyata itu bayinya memang macam-macam. Jadi pas udah selesai, pas dia di NICU lama sekitar 2 bulan. Ternyata dia jantungnya juga ada masalah, semuanya ada masalah. Jadi tapi maksudnya dari segi penanganan kalau kritikal bisa, gitu. Yang dan nggak perlu misalnya, walaupun aku kota kecil, tapi akses ke tempat yang harus bisa gitu. Dan kalau aku minta mereka iyain langsung, oke, kita kirim gitu. Nah, Saski ini kan dia survivor kanker anak nih. Mungkin Saski ada pertanyaan nih mengenai masalah kalau misalnya lo nemuin anak dengan suspek keganasan misalnya gitu. Iya. Nah, jadi gimana tuh? Iya, aku ya. Jadi contohnya gini, waktu itu aku ada pasien. Kebetulan dia ada petechiae. Jadi kan kalau Down syndrome kan kemungkinan dapat ALA tinggi. Dia ada bercak-bercak. Kita periksa darah. Oh, kita pikir cuma petechiae, trombositnya turun. Udah berapa kali nggak begini terus? Aku telepon lah. Kok hilang ya? Udah. Sekarang udah. Misalnya ini lowbat. Bisa di ini enggak? Maaf, banyakan ngomong, aku lowbat, mesti santai, ntar diedit. Iya, aku telepon ke dokternya, aku telepon ke hematologi spesialis, kan nggak di tempatku nggak ada. Aku bilang ini Down syndrome, tapi trombositnya turun dan dia ada bercak-bercak petechiae. Kalau di kita, aku lupa bahasa Indonesianya apa ya? Petechiae aja. Kan kalau kita ngomongnya petechiae, sini ngomongnya saya petechiae. Langsung ditelepon sama dokternya. Dokter sih kita dari tim onkologi, berdasarkan yang kamu laporkan, kita takut sekali dia kemungkinan kanker. Kita akan telepon ibunya, langsung ditransfer. Kita mau aspirasi dari bone marrow-nya. Udah langsung dikerjain. Ibunya ditelepon langsung sama si dokter itu. Dia ada beberapa kasus yang memang kalau kita itu, gini kemarin itu contohnya ya, ada pasien anak umur 9 bulan. Perutnya besar sekali, jadi ibunya datang hanya karena bayinya rewel. Aku periksa, perutnya besar sekali. Apa gitu ya, ternyata dia splenomegaly sama livernya membesar, splennya membesar. Udah langsung, karena aku kan klinik biasa, aku kirim ke IR. Ini aku takut sekali dia ada kemungkinan ELL atau EML. Jadi pas aku periksa darahnya benar, dia semuanya naik, LDH naik, semuanya naik. Langsung dikirim ke IR sama dokter IR, langsung di CT scan, kelihatan kan semuanya organnya besar. Setelah itu terusnya dia juga di IC, dalam di IC, kesian. Langsung ditelepon ke dokter dari Children's Hospital, dijemput langsung, dibilang, oh nih kamu mesti dikasih ini aja, kita akan jemput bayinya. Udah dijemput, terus langsung dimasukin ke ICU. Iya. Yang ini alhamdulillah dia survive. Dia pasien aku waktu itu 9 bulan, dia bone marrow transplant, sekarang in remission, complete remission. Lucu banget deh. Nah, yang enggak survive, yang akhirnya ada beberapa juga pasien aku yang nggak survive, yang akhirnya meninggal gitu, jadi sedih gitu. Iya. Gitu. Kalau yang di tempat lo bekerja itu ada marrow transplant nggak? Karena aku klinik biasa nggak ada, tapi jadi aku kan klinik di kota Oshkosh. Kalau memang untuk program yang ada bone marrow transplant itu biasanya di Children's Hospital yang kayak di RCM-nya lah gitu. Jadi setiap di tempat aku ada 2 Children's Hospital, di Madison atau di Milwaukee. Jadi kalau ada sesuatu yang semua subspesialis di situ adanya. Jadi kalau ada apa-apa aku telepon dikirim ke sana. Gitu. Biasalah kalau di Cipto kan dirujuk dari mana-mana kan. Iya. Nah, ya kalau aku mungkin tinggalnya di Cibinong, bukan Cibinong kali ya. Bogor enggak. Lebih aku lebih kota lebih kecil lagi, jadi kalau apa-apa mesti dikirim ya. Oke. San. Oke, sekarang tentang COVID di sana, San. Gimana penanganannya? Di sini soalnya kita sulit nih, vaksin aja baru cakupannya 7,6%. Iya. Jadi waktu
lagi-lagi waktu pertama kali COVID keluar, kita kan di lockdown semuanya. Sekolah jadi online. Nah, sekolah itu online, pemerintahnya langsung semua anak dikirimin laptop. Kalau anaknya nggak punya di rumahnya nggak punya internet, dibayar internetnya. Bener-bener bagus. Jadi ada juga orang yang tinggal di rumah yang nggak ada internetnya, dikasih uang buat bayar kayak internet subscription gitu. Selama setelah sekolah selesai, ambil lagi gitu. Nah, udah gitu, itu dari segi pendidikan. Jadi anak-anak nggak boleh ketinggalan. Bisa dia online, bisa juga dia hybrid, misalnya in person tapi waktu dulu karena masih awal jadi online semua. Selain biasanya kalau anak-anak ke sekolah dapat makanan di sekolah kan, anak-anak yang hidupnya di bawah garis kemiskinan dapat makan gratis. Jadi waktu COVID mereka kan nggak ke sekolah. Pemerintah takut anak ini kalau di rumah nggak makan, di-dropin makanannya. Jadi ada supir bus tuh yang school bus tiap pagi ngasih ke rumah anak ngasih makanan, pagi siang malam dikasih makanan. Pagi-pagi misalnya mungkin bagel atau misalnya aksen juga supaya kan ada orang keluarga juga yang anaknya nggak makan di rumah karena makan di sekolah karena gratis. Jadi dari segi kita waktu kita itu COVID kita dibatasin sekali ininya pertemuan dokternya. Kebanyakan langsung e-visit, electronic visit, kita pakai komputer kayak gini. Kalau memang ada jenis pasien yang namanya pasien yang red pasien yang istilahnya memang COVID-nya bisa positif atau suspek positif, itu langsung ke ruangan yang high pressure. Jadi kita nggak bisa lihat pasien infeksi waktu itu. Pasien kita menurun jumlahnya. Imunisasi juga tertentu. Setelah kita udah ngerti, boleh. Ya. Sekarang udah setelah vaksin ada, udah mulai ease out kan, karena hampir banyak 50 lebih dari 50% udah divaksin. Jadi sekarang kita ada 2 jenis ruangan. Ini pasien yang ada batuk, pilek, demam. Ini pasien yang biasa, yang imunisasi atau ear infection atau eye infection gitu. Jadi gitu. Oke. Vaksinnya Pfizer di sana? Vaksinnya di sini Pfizer atau Moderna. Aku dapat Pfizer, suamiku dapat Moderna. Isa dapat Pfizer juga. Dan iya kan gratis Pfizernya, dites juga gratis, nggak bayar. Beda memang. Jadi kalau kita sakit, kita dites kita nggak usah bayar. Jadi memang lebih mudah gitu. Karena mungkin dari segi pembayaran juga kan harus gitu. Jadi agak ada segi kelebihannya juga. Tapi di sini juga ada juga orang-orang yang masih tetap nggak percaya COVID. Ya namanya ada ekstrim kan, ada yang ikutin, ada yang nggak ikutin gitu. Di mana-mana pasti ada gitu juga. Iya. Tapi kan kita selalu ngasih edukasi ya. Edukasi. Iya. Kalau diedukasi juga nggak nurut, itu bukan salah gue itu. Dia ini yang salah. Kalau kita senyum, orang nggak senyum bukan gue salah, itu udah gue senyum. Gitu. Aduh, San gue kangen San, rame begini dari dulu nih. Ini aku dokter favorit nih, kalau pasien datang senang. Iya. Soalnya dokter baik. Dok, aku tuh baca review-reviewnya ya, aku ngeliat reviewnya pada bagus-bagus banget, pada kangen semua sama dokter katanya. Aku bacanya seru banget gitu. Kalau gini, biasanya yang ngasih review itu orang yang senang sekali atau orang yang nggak senang sekali, ya kan? Kalau yang di tengah-tengah kan ya normal. Jadi aku hampir nggak pernah baca review aku, karena kalau aku baca, aku tahu kan, wah ini pasien yang ini nih, emaknya emang rese misalnya. Bukan rese, maksudnya nggak boleh juga gitu ya. Maksudnya gini, kalau seorang itu nggak setuju dengan kita kan mestinya nanya aja, nggak boleh dia jadi langsung marah-marah di sosial media misalnya. Tapi aku sekarang udah berpendapat kalau aku udah baik, berniat baik, dan aku sayang sama pasiennya, kalau dia nggak nurut aku juga ya mungkin memang bukan jodoh kan, nggak usah dipertahankan, Cela. Masih banyak pasien yang lain, masih banyak dokter yang lain juga, bisa pindah dia. San, sekarang kita ngomong masalah. Tapi ini ya bentar ya, aku kan kota kecil ya. Aku kalau ke Walmart kayak selebriti, hai dokter Budiasi, Cela. Aku kan kota kecil, jadi kalau aku ke belanja ke supermarket, well known ya. Iya. Keeping up with dokter Budiasi, keeping up with the Kardashian.
Nah itu yang gue pengen tanyain adalah gimana ini Wisconsin itu kayak gimana menurut lo? Wisconsin itu kan di Midwest. Kalau misalnya sekarang kalau salju itu bisa minus 27 Celcius, dingin banget. Ini sampai keripik nih kuping, dingin sekali. Gitu. Jadi banyak salju udah gitu. Biasanya mulai dingin itu mulai September, tapi saat musim gugur bagus sekali, semua daun-daun warnanya kuning. Itu kayak ya Allah gitu, kita ngelihat ini bener-bener memang semua sama Allah udah dibikin bagus kali itu gugur, dingin. Udah dingin kita ngelihat orang karena kan semua di dalam. Udah mulai panas, kita ngelihat orang lagi di luar gitu. Cycle-nya ada. Dan di Wisconsin itu kan di negara bagian istilahnya di Midwest. Kalau di LA atau di California atau di Miami kan East Coast, West Coast, kita di tengah-tengah. Jadi kehidupannya lebih sederhana karena nggak terlalu kota besar gitu. Kalau misalnya kita ngelihat dari kehidupan misalnya di New York kan semuanya high, semuanya cepat, orang-orang pada compete sama waktu, tempat juga nggak ada. Kalau di sini emang nggak, banyak lahannya, bisa jadi masih subur, masih hijau gitu karena memang nggak terlalu banyak penduduknya gitu. Dan aman ya? Insya Allah aman. Iya. Ya. Karena kalau di sini aku ingat kalau ke Jakarta semua pakai teralis kan. Kalau ada ya kan teralis ya namanya kan. Di sini kan enggak. Tapi kalau kita ke Chicago semua rumah pakai teralis lagi, dikunci. Di New York juga, di sini enggak pakai pagar juga. Pakai pagar antar rumah sama rumah. Gitu. Wih, nggak kerasa nih kita udah ngobrol 1 jam. Seru banget. Nggak terasa banget. Bisa bikin novel. Sebetulnya banyak banget yang bisa kita kulik lagi nih, terutama memang pengalaman nih, karena memang setahu gue itu susah jadi dokter apalagi di USA itu susah ya. Susah. Dan waktu aku masih gini, di mana-manapun kita pasti ada prejudis, pasti ada diskriminasi, pasti ada walaupun silent. Jadi misalnya seorang itu internasional dokter dengan dokter lulusan sini, pasti semua orang mungkin sebelum dia tahu awalnya berpikir dokter ini bukan dari Amerika, kita mesti yakin dulu bahwa dia benar bisa dan kompeten sebelum kita percaya. Itu pasti ada. Jadi kalau dilihat dulu aku kerjanya aku harus membuktikan bahwa aku dokter yang bisa dipercaya sebelum mereka percaya. Kalau enggak, kan nggak bisa gitu. Jadi waktu residensi itu benar-benar yang benar-benar yang stres, susah sampai mereka percaya karena kan mereka nggak tahu kita. Ya kan normal lah kalau orang dari mahasiswanya di tempat yang sama, residensinya di tempat yang sama, kan dia udah kenal. Begitu lihat siapa nih, emak udah tua. Aku kan paling tua waktu di residensi. Yang lain masih muda-muda, aku paling tua sendiri. Tapi alhamdulillah dia semuanya oke. Gitu. Mantap. Tapi itu dia kerjanya keras. Ya. Itu memang Masya Allah. Makanya aku melihat Masya Allah ini nggak main-main ya perjuangannya. Karena saya tahu. Dan ini contohnya dari segi agama. Kan memang setiap negara, setiap culture ada agama yang dominan. Di sini kan di Indonesia agamanya kita Islam. Kadang-kadang kita take for granted, kita mau sholat, kita mau apa. Waktu di sini aku mesti bilang, I need to pray. What? Why? Can you do it later? Aku terangin lagi. Karena waktu itu aku di tempat aku itu residen pertama yang mungkin mereka juga ada yang Islam sebelumnya, tapi belum ada di tempat aku itu, di tempat pediatrik ya, residen perempuan Muslim. Aku bilang, kenapa ya? Karena agama saya harus. Aku bilang lagi, tapi kalau ada emergency, kalau misalnya ada sesuatu, aku bisa sholatnya digabung. Nah, sulitnya kan kita mesti wudu ya, kan kalau di sini kan ya kering semua kalau kamar mandi, ya susah. Nah, aku nanya, boleh nggak kalau aku wudhu itu kalau aku nggak batal, aku nggak harus wudhu lagi. Jadi aku nanya, bagaimana hal-hal yang buat aku wudhunya nggak batal? Karena kalau aku tiap 5 kali mesti wudhu yang it's very difficult. Kita pakai musim dingin, semuanya juga beku kalau kita nggak pakai kaos kaki ya kan? Itu nyari tempatnya, dan itu mesti pakai mukena. Boleh aku ada teman aku gini, Santi, kenapa? Can I see you when you pray? Oke, silakan. Dia ngeliatin. Pantesan kalau gini. Setiap kamu after you pray, kamu selalu ada garis di sini.
garis mukena gua ternyata. Aku mukena kan ada kayak apa sih kayak karet-karet itu kan ya. Iya. Setiap kamu ambil kelas selalu garis-garisnya itu dia mukena saya. Tetapi mukena bisa beda-beda. Nah, itu jadi waktu aku residensi itu agak kita istilahnya masih di bawah, masih ada orang yang di atas lagi. Kalau sekarang don't bother me, I wanna pray. Oke, udah sholat gue di kamar. Jadi kalau kan udah jadi bos lah, biasanya kan udah jadi dokter kan. Aku bilang sama susterku misalnya, I will pray for a little bit, I will close my door. Oke, udah nggak ada yang berani. Atau gini, dokter B, are you still praying? Puasnya Allah, ya jangan kita sedikit. Gitu. Kalau dulu waktu masih residen kan memang ya istilah masih ada attendingnya, masih ada yang di atas kita ya. Kita kan paling bawah ya. Udah gitu aku bener-bener cari waktu yang lebih baik aku nggak usah minum kopi atau nggak usah sarapan, yang penting aku sholat gitu. Gitu. Masya Allah. Dan di mana-mana aku taruh mukena aja di rotasi ini, aku taruh mukena jadi nggak repot. Gitu. Nah, setelah itu kalau laki-laki kan gampang, mau sholat di mana aja bisa ya. Kalau perempuan kan emang nggak sulit gitu. Tapi alhamdulillah bisa semuanya. Alhamdulillah sama Allah dikasih mudah. Masya Allah, itu tuh belajar tapi tidak melupakan ibadah. Ntar marah itu. Iya. Ngapain kamu ke Amerika? Iya, dimarahin ntar. By the way, pada saat gue telepon kan lu tuh lagi bilang katanya jaga ya 7 kali 24 jam. Jadi jaganya kayak sistemnya shift gitu ya? Kayak siskamling. 7 kali 7 kali 24. Jadi 7 hari. Ya kan? Jadi 7 kali 24 jam, jaganya 7 hari. Oke. Lama. Ini mati lagi. Nggak apa-apa, dia itu battery saver itu. Udah. Udah nyala lagi nih. Nah, jadi gini, nanti mungkin ada lagi kalau kamu mau ada lagi membesarkan anak di culture yang berbeda. Misalnya, kan waktu di Indonesia kan kita culture-nya mungkin ke orang tua harus sopan, udah gitu, nggak boleh tunjuk-tunjuk. Kan sini nggak, beda. Waktu aku masih anak kecil temen Isan, hai Santi, Miss Santi, udah tua dipanggil namanya doang. Kan beda. Iya. Gitu. Dari segi culture, dari segi semuanya berbeda. Jadi itu memang benar-benar yang kalau adekku bilang ini, Mbak Anti, sejak lu ke Amerika lo jadi lebih humble gitu. Kenapa? Itu humbling. Iya, alhamdulillah. Oke. Waduh, mungkin nih Saskia ada pertanyaan nggak? Mungkin satu pertanyaan atau 2 pertanyaan terakhir karena saya tahu nih udah malam banget. Jam berapa sekarang Sandi di sana? Udah mau jam 10. Dia butuh beristirahat setelah jaga siskamling katanya. Ada pertanyaan, Sas? Enggak sih, aku tadi seneng banget dengerin, aku cuma pengen nyampein aku seneng banget dengerin tentang yang perbedaan perihal mental illness itu sendiri ya, karena itu relate banget sama aku sebagai pasien dulu istilahnya gitu loh. Jadi kayak waktu aku cerita sedikit, maksudnya kalau dulu aku waktu sakit itu istilahnya ketika aku umur remaja istilahnya gitu. Jadi sama orang tua aku juga nggak terlalu bisa sharing karena aku udah tahu burdennya mereka seperti apa buat aku di rumah sakit. Tanya tempat buat ngobrolin itu di mana, dan nggak ada orang yang benar-benar bisa relate sama masalahku gitu loh. Jadi aku senang banget pas ngedenger sharingnya Dokter Santi kalau di sana itu ternyata memang sudah tertangani banget gitu loh. Buat maksudnya dalam pengobatan anak, mentalnya sendiri juga memang harus diutamakan juga gitu loh buat berjalannya langsung gitu. Aku ngeliat sendiri soalnya dari teman-temanku juga banyak, kalau palingan aku bisa sharing sama teman-teman, makanya diperlukan teman-teman yang sama-sama sakit buat bisa sharing, bisa satu sama lain jadi paham gitu loh. Jadi seneng banget aku tadi ngedenger gitu. Iya. Biasanya kalau seseorang anak ada penyakit kanker atau malignansi atau langsung dia dihubungkan dengan seorang terapis, udah pasti langsung. Jadi dari psikiatri atau dari psikologi udah pasti langsung datang, selainnya gimana, yang mesti dibantu gitu. Kan kasihan, kadang-kadang mereka lama sekali kan di rumah sakitnya. Iya, gitu. Betul.
Oke, San, terakhir mungkin pesan buat adik-adik kita yang mau belajar di luar negeri ataupun mungkin nantinya mau bekerja di luar negeri. Silakan. Pertama kali orang Indonesia itu pintar. Jadi nggak usah takut kalau kita mau berkompet. Cuman harus kompet dengan perhitungan. Misalnya kalau kita mau ke Amerika, saat waktu kita tingkat 4 gitu, ambil ujian persamaan di Indonesia yang saat ujian step 1 diambil saat yang bersamaan sehingga kita nggak lupa. Step 2 saat yang bersamaan juga. Dan kita udah persiapan mungkin dari bahasa Inggrisnya, dari segi apa yang kita mau ambil dan dari segi mungkin ngurusin visanya dan lain-lain. Jadi kita nggak usah kaget karena orang-orang teman-teman kita yang orang Indonesia yang alhamdulillah udah berhasil jadi dokter, they are very smart gitu. Cuman kita mungkin nggak terlalu terbuka aja gitu. Dan kalau udah di sini, kalau udah masuk ke residensi dan mereka udah percaya, ya udah mau jadi apa aja bisa, mau jadi kayak si Hari itu kan yang aku bilang spesialisnya ada double board, itu temanku yang namanya Kiki, anak dokter anak juga, dia infectious disease. Udah gitu ada yang namanya siapa sih? Residensi, dia udah spesialis liga, dia juga angkatan, dia sama 8 juga di FKU juga, dia udah internal medicine, dia ngambil lagi IA residensi gitu. Jadi kalau memang mau ke Amerika udah persiapan, insya Allah bisa. Cuman memang harus benar-benar dihitung waktunya supaya kita nggak boros waktu. Kalau aku kan dulu ya namanya juga istri ya, kesini juga dulu aku rencananya punya salon, menjadi dokter kosmetik, lain sekarang. Itu kan dulu aku kan nggak rencana mau kesini kan istilahnya nemenin suami, udah gitu kita banting setir, udahlah kita mau di Amerika lagi gitu. Jadi rencanaku waktu itu kebetulan. Cuman kalau adik-adik mau kesini ya mestinya lebih lagi dihitung-hitung gitu. Iya. Sip. Masya Allah, ini pengalamannya sangat bermanfaat Insya Allah dan ini seru banget ya. Kita udah berapa lama San nggak ketemu San? Sampai dari kuliah kali ya. Dari kuliah. Iya, udah lama sekali. Udah lama banget dan ini hikmah pandemi juga ya. Jadi kita bisa kontak lagi lewat online seperti ini. Oke. Terima kasih semuanya. Salam ya buat suami dan juga Ihsan ya di sana. Iya, insya Allah sama-sama semuanya. Istri, anak, sama teman-teman sejawat ya. Iya. Terima kasih semuanya. Oke, para pemirsa, kita sudah sampai di akhir dari podcast Dr. Aisy Berbagi. Baik, menarik dan insya Allah nanti kita akan kupas dan juga ulas hal-hal lain yang bersama dengan pembicara-pembicara yang lain. Iya. Dan satu lagi Ais, aku cuma mau bilang dimanapun kita mau berbakti di Indonesia, di Amerika atau di Eropa, yang pasti kita harus senang dan puas, jangan sampai merasa karena anak aku di sini gitu kan, aku pasti kangen keluarga. Jadi ada pro and con-nya di sini, nggak ada keluarga, nggak jauh dengan, family ya, kangen lah dan suasana kekeluargaan. Dan jangan sampai anak kita di sini besarnya nggak sesuai dengan yang aku harapkan gitu kan. Kita kan masih ada culture Indonesia gitu. Dan di Indonesia juga maju sekali sekarang, kalau kita pun mau super spesialis atau mau apa juga bisa. Memang ada perbedaan karena satu negara maju, satu lagi negara masih berkembang, itu aja. Cuma dimanapun kita berada, kalau kita mau berhasil ya insya Allah bisa. Ya, sangat inspiratif ya. Baik, oke, kita sampai di akhir dari acara ini. Duduk manis, tetap berpikir positif dan optimis seperti yang kata Dr. Santi tadi ya. Dan kita kerja apa yang kita sukai dan selalu berusaha dan make it happy seperti Dr. Santi nih. Happy terus. Dan kalau kita udah senyum, orang lain, kalau kita udah baik ke orang, udah nyapa, jangan nyapa, bukan salah gua. Bukan salah gua. Bukan salah gua dong. Kita udah baik sama orang, yang baik bukan salah gua, bye-bye aja gitu. No hard feeling ya Dok ya. Betul. Iya, yang penting tugas kita udah senyum, ya kan? Kita udah baik. Betul. Iya, oke. Kalau jadi dokter kita udah baik, kita udah menjelaskan, yang nggak suka ya udah jadi dokter aja lagi yang lain.
Oke, terima kasih Santi, terima kasih Saskia. Sama-sama. Ya, Makasih banyak Dokter Santi. Sama-sama.